Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam sapaan firman Tuhan di hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, saya Vikaris Ranu Wijayanto akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga pasal yang kelima ayat yang kelima. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan bacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih setiamu ya Tuhan. Engkau Allah Bapa kami yang baik. Karena satu hari lagi boleh kami rasakan dan Engkau boleh perkenankan kepada kami untuk menikmatinya. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur. Kami boleh menapaki hari ini dan sebelum mengawali segala sesuatunya. Biarlah Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyediakan waktu bagi kami dari tempat kami masing-masing untuk bersama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan kami memohon, biarlah penyertaan-Mu senantiasa memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu dari tempat kami masing-masing pada saat ini. Dan kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita di bawah judul perikop Yesus sebagai imam besar. Ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun ia mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini dari manapun kita berada, berbicara tentang keagungan dan berbicara tentang status Tuhan Yesus dalam kitab Ibrani ini, menuliskan dan mengatakan bagaimana Yesus itu disebut sebagai imam besar agung. Mengapa ia menjadi imam besar agung? Karena ia sendiri adalah imam yang telah terlebih dahulu menyelami dan mengalami pergumulan yang dialami oleh kita. Ia mengalami pencobaan, kesakitan, kesedihan, pengkhianatan, serta penderitaan yang amat sangat, khususnya ketika ia di Taman Getsemani dan Golgota. Puncak dari pergumulannya di Taman Getsemani menunjukkan betapa mengerikannya kematian yang akan ditanggungnya di kayu salib bagi dosa manusia. Tetapi ia tetap merendahkan dirinya dan taat sampai ia mati di kayu salib. Inilah keagungan imam besar kita. Yesus melebihi Imam Harun dan Imam Lewi. Sebab ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Ia melebihi semuanya. Karena melaluinya manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Lalu bagaimana hubungan kemanusiaan dari Yesus sendiri? Yesus dan keimanannya serta kemanusiaan Yesus membuat ia dapat mengerti keadaan. Ia mengerti penderitaan. Ia mengerti kelemahan kita.
Ia terlebih dahulu menerima pengkhianatan dan mengalami penderitaan yang jauh melampaui apa yang kita alami. Sehingga ia berperan sebagai imam. Perannya menjadi sempurna. Karena Yesuslah satu-satunya yang mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, ialah pokok keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya, kepada Bapa di sorga. Dengan kekuatan diri sendiri, saudaraku, tidak ada seorang pun yang sanggup setia kepada Allah. Tantangan dan godaan yang berat dapat menyebabkan seorang tidak setia. Itu juga yang dialami oleh umat Israel. Oleh karena itu, Allah menyediakan perangkat keimanan dan seorang imam besar untuk menolong umatnya, agar dapat bertahan setia dan baik dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, maupun ketika mereka sudah tiba di sana. Saudara-saudaraku, imam besar itu sebenarnya berfungsi mewakili umat manusia yang lemah dan berdosa untuk mendapatkan pendamaian dengan Allah. Seorang imam besar harus mendamaikan dirinya terlebih dahulu dengan Allah sebelum ia menjadi pengantara bagi umat Allah. Meski memiliki kelemahan, oleh pemeliharaan Allah, imam besar itu telah berperan dan memberikan andil yang besar bagi umat Israel, sehingga mereka tetap setia kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, penulis surat Ibrani kini memperkenalkan Kristus sebagai imam besar agung, yang melebihi para imam besar yang pernah memimpin kehidupan rohani umat Israel. Jauh melampaui Harun dan keturunannya, yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam besar. Kristus telah dipilih Allah untuk menjadi pengantara umat manusia dengan Allah. Dengan segala hal, ia mampu menyelami dan mengerti penuh pergumulan umat Israel dan kelemahan mereka. Bahkan, Yesus pun ikut menangis dan berdoa syafaat kepada Allah bersama dengan umat Israel dalam penderitaan. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-7 dari bacaan ini di pasal yang ke-5. Keunggulan Kristus adalah ia tidak berdosa dalam ketaatannya dan menjalankan kehendaknya. Itu bisa kita lihat pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Serta pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sehingga permohonannya itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 dari sebelum bacaan ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pendamaian telah berhasil dilakukan oleh Kristus bagi kita di hadapan Allah. Sekarang, ia mendampingi kita dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Hal ini merupakan jaminan keselamatan kita, jaminan penghiburan kita, serta menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita kepadanya. Dan mari bersama kita renungkan satu kata. Ketika Kristus bersama denganku, tidak ada hambatan yang dapat menggugurkan imanku. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terkhusus bagi saudara-saudara kita, jemaat GKE di Tahujan Untu. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Bapa kami. Bapa yang bertahta di dalam sorga dan kami mengenalmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Dan pada pagi hari ini, ataupun di mana kami mendengarkan renungan ini, kami bersama-sama sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami ingin menaikkan rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Kami ingin menaikkan serangkaian doa kami atas segala sesuatu yang telah Engkau rancangkan dan Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena saat ini kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang setia pada saat ini mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini ataupun di waktu mereka masing-masing di mana mereka berada. Diberkatilah kami saat ini dalam segala hal, dalam segala pergumulan, dalam segala sakit penyakit kami. Kami meyakini Tuhan dengan iman. Maka segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu baik adanya. Dan kami, biarlah Tuhan
tetap meninggikan Engkau dan tidak meninggalkan Engkau sedetik pun. Bapa di sorga, pun pula kami pada saat ini, kami akan mengawali setiap kegiatan dan aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab dan tugas kami masing-masing. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami senantiasa daripada pencobaan, daripada kecelakaan, serta gangguan kuasa kegelapan dan kejahatan yang mencoba mengganggu kami. Berikanlah kiranya Tuhan hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami mampu menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu di Tahujan Ontu. Kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap warga jemaat-Mu di sana, dalam setiap pergumulan mereka, dalam segala pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka kedamaian di dalam keluarga. Biarlah senantiasa cinta, kasih, kesetiaan Tuhan senantiasa lingkupi dalam keluarga mereka masing-masing. Pun pula para pelayan-Mu yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan di jemaat GKI Tahujan Ontu. Kiranya senantiasa Engkau memberkati mereka dalam setiap gagasan dan program jemaat di sana. Kiranya senantiasa Tuhan tuntun dan sertai agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mereka bersama untuk kemajuan pelayanan-Mu di sana. Biarlah juga Tuhan, kami saat ini berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Selamat mengawali aktivitas kita. Sampai berjumpa kembali dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.